Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Caca. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 2. Ayo teman-teman, segera siapkan buku tulismu, buku cetakmu, dan alat tulismu. Sudah? Oke. Selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat belajar teman-teman, dan jaga kesehatanmu ya. Kompetensi dasar pada pembelajaran 2 terdiri dari muatan pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan muatan pelajaran SPDP. Kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di pembelajaran 2 yaitu menyanyikan lagu dengan tempo, membaca teks cerita fiksi, mengidentifikasi tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi, mengidentifikasi berbagai jenis cerita fiksi, dan melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh gaya terhadap kecepatan gerak benda. Muatan pelajaran yang pertama yaitu SPDP. Kita akan menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Yuk kita dengarkan sama-sama lagu Yamko Rambe Yamko. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Yuk kita belajar bersama. Saat bernyanyi, kita selalu memperhatikan tempo lagu. Tempo adalah cepat lambatnya lagu ketika dinyanyikan. Secara umum, tempo dibedakan menjadi 3 macam. Ada tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang. Dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut tangga nada. Selanjutnya, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Ayo membaca. Kita akan membaca cerita tentang Kasuari dan Dara Mahkota. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun,
Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya, sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kasuari tidak memedulikannya. Lama-kelamaan, Kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencoreng kita lagi, usul Dara Mahkota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dara Mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Dara Mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang besar? Dara Mahkota menyampaikan tantangannya kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya, Kasuari menertawakan Dara Mahkota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek Kasuari. Dara Mahkota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan? Dia yang menang, sahut Dara Mahkota. Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asyik menoleh, tiba-tiba brak! Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun. Tetapi Kasuari tak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Sayangnya, dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu, Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang, dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini, dia selalu merasa menjadi burung yang terhebat. Namun, dalam sekejap dia tidak mau terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencorangi mereka. Sejak saat itu, Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Mengenal jenis-jenis cerita fiksi. Ada berbagai jenis cerita fiksi yang dapat kita pelajari. Yang pertama ada cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat dan diwariskan secara lisan. Cerita rakyat dapat kita bedakan menjadi 5 jenis seperti berikut. Yang pertama ada cerita jenaka. Cerita jenaka biasanya isinya sangat menggelitik pembaca
karena berupa cerita lucu. Contohnya, cerita si Kabayan dan cerita si Abu Nawas. Yang kedua ada mite. Mite adalah cerita tentang dewa-dewa, makhluk halus atau hal-hal gaib. Contohnya, cerita tentang Nyai Roro Kidul dan kisah tentang Dewi Sri. Yang ketiga ada fabel. Fabel merupakan cerita binatang yang menceritakan kehidupan manusia yang tokohnya berupa binatang. Contohnya cerita si kancil dan buaya, serta cerita lomba lari kelinci dan siput. Yang keempat ada legenda. Legenda adalah cerita yang berkaitan dengan nama suatu tempat, kejadian, atau suatu benda. Contohnya, cerita terjadinya rawa pening dan cerita asal-usul nama Banyuwangi. Yang kelima ada sage. Sage adalah cerita hayalan yang mengandung unsur sejarah atau unsur kepahlawanan. Contohnya adalah cerita Tutur Tinular dan cerita Jakatingkir. Selain cerita rakyat, ada juga cerpen. Contoh cerpen yaitu Berujung Persahabatan karya Andira Ardana R. Yang berikutnya ada novel. Contohnya novel Laskar Pelangi. Selanjutnya, pengaruh besar gaya terhadap perubahan kecepatan benda. Mengubah besar gaya dengan menambah atau mengurangi jumlah gaya yang diberikan dapat memengaruhi perubahan kecepatan benda. Hal ini dapat kita terapkan saat kita mengayuh sepeda. Ketika kita menaiki sepeda, terkadang kita menambah dan mengurangi kekuatan mengayuhnya. Saat kita menambah kekuatan mengayuh, sepeda melaju lebih cepat. Namun, saat kita mengurangi kekuatan mengayuh sepeda, laju sepeda menjadi lebih lambat. Perhatikan gambar berikut ya teman-teman. Mengubah besar gaya dengan menambah atau mengurangi sumber gaya juga dapat menyebabkan perubahan kecepatan benda. Contohnya adalah saat kita mengamati laju pedati yang ditarik oleh sapi. Jika hanya satu ekor sapi yang menarik pedati, maka laju pedati tidak akan terlalu cepat. Namun, ketika ada dua sapi yang menarik pedati, maka pedati bisa berjalan lebih cepat. Hal tersebut terjadi karena semakin banyak sumber gaya, maka gaya yang dihasilkan semakin besar. Perhatikan gambar berikut ya teman-teman. Melakukan percobaan pengaruh besar gaya terhadap perubahan kecepatan benda. Kita sudah mengetahui bahwa besar gaya dapat memengaruhi perubahan kecepatan benda. Supaya semakin paham, kita dapat belajar dengan melakukan percobaan. Percobaan sederhana ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh besar gaya terhadap perubahan kecepatan benda. Dalam percobaan ini, kita bisa menggunakan sebuah meja kayu yang agak ringan. Perhatikan gambarnya teman-teman. Besar gaya yang diberikan berpengaruh pada kecepatan meja bergerak. Gambar yang sebelah kiri hanya satu orang anak yang mendorong meja. Sedangkan gambar yang sebelah kanan terdapat dua orang anak yang mendorong meja tersebut. Dari percobaan tersebut membuktikan bahwa ketika kita mendorong meja sendiri, maka meja akan bergerak lambat. Hal ini terjadi karena gaya yang diberikan terhadap meja lebih kecil sehingga meja bergerak lebih lambat. Sementara itu, ketika kita mendorong meja bersama teman, meja akan bergerak lebih cepat. Hal ini terjadi karena gaya yang diberikan terhadap meja lebih besar, sehingga meja bergerak lebih cepat. Paham teman-teman? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama Caca.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ya, kerjakan tugasmu segera dan kumpulkan pada gurumu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.